Ya, mudah-mudahan lah apa yang kita cita-citakan bersama bisa tercapai ya. Lebih dekat, lebih erat mengenal Papua. Perjuangan baru dimulai, perjalanan baru akan dimulai. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, melewati udara, akhirnya pagi itu kita tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Dan kita bisa lihat ada seorang teman yang sudah lama menunggu, Yulex Sawaki. Om Yulex akan menemani 80 hari perjalanan Alenia's Journey Uncover Papua, mengelilingi Papua bersama-sama, kita berbagi cerita. Jadi nanti saya yang menyetir di mobil pertama, Om Yulex menyetir di mobil kedua. Saya Yulex Sawaki, saya merasa bangga karena saya dipercaya untuk menjadi pendamping abang sama bunda. Dan saya juga merasa tertantang karena selama 80 hari saya akan mengendarai mobil nomor 2 mengelilingi tanahku Papua. Alenia Journey Uncover Papua, lebih dekat, lebih erat. Pelepasannya saya rasa jam 11 ya, karena kan katanya acara cuma 1 jam, nggak lebih dari 1 jam. Berarti kalau dimulai jam 10, sambutan-sambutan ada. Setiap malam kami harus melakukan persiapan, dan malam ini kita melakukan persiapan untuk pelepasan tim. Jadi kami rapat supaya pelepasan tim Alenia's Journey Uncover Papua ini bisa berjalan dengan baik. Karena rencananya akan dilepas di kantor gubernur. Saya kalau misalnya nanti ada Om Sony mau... Jadi ada beberapa teman-teman dari klub, ya Toyota Hardtop Club juga mau membantu mengiringi melepas kepergian kita. Kita keliling Papua, ini kota dulu aja. Memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Papua nih loh, kita ada paling nggak masyarakat Papua yang di Jayapura. Ini kita hari ini kita memulai start perjalanan 80 hari keliling Papua dan Papua Barat dimulai dari Jayapura. Mohon perhatian bagi saya dulu, saat ini kapal tersebut menerapkan dan sadar di pelabuhan Jayapura bagi para penumpang yang mengakhiri pelayanannya di pelabuhan Jayapura. Atas nama Divisi PT PLN Aku dan Aku Akamal, saya banyak terima kasih. Selamat jalan, semoga berhasil. Akhirnya setelah 7 hari perjalanan dengan kapal Dobon Solo, mobil Uncover Papua tiba di Jayapura. Sebentar lagi kita lihat kita mobil akan keluar. Aman, Pak? Nanti maju terus di depan. Sudah bisa dinyalakan? Ya. Oh. Sampai juga kita. Mengelilingi kota Jayapura pertama kali. Itu. Tes toh. Pagi itu juga kita langsung menuju ke kantor gubernur untuk melakukan persiapan dan dilepas oleh staf dari kantor gubernur Papua untuk menjalani 80 hari Alenia's Journey Uncover Papua. Di dalam beberapa anak dan tersebut, saya lepas program Alenia's Journey Uncover Papua.
hari pertama kira dimulai dan kita memutuskan untuk langsung jalan ke Tablanusu karena di situ kita dengar bahwa pantainya indah, bagus dan luar biasa. Ya kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 120 km. Kita sekarang mau ke Tablanusu toh? Iya. Nanti sebelum ke Tablanusu itu kita lewat ada Martin Inde Pumakam, pahlawan Papua. Oh, pahlawan nasional asal Papua Martin Inde. Udah nanti sekarang lewat. Iya, kita mampir sebentar ya. Iya, kita lewat ya. Siap. Oke. Martin Inde dilahirkan di Doromena, Jayapura, 16 Maret 1912. Pria Papua ini adalah seorang polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik, tokoh-tokoh nasional yang diasingkan di Bovendigul. Martin meninggal pada usia 74 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1986. Berkat jasanya terhadap negara, Martin mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 14 September 1993. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan. Dan itulah, namanya juga hari pertama, pengalaman pertama, orang baru. Perhitungan kami keliru. Kami sampai di Tablanusu itu sudah maghrib. Jadi ya kami tidak bisa melihat pantai yang indah, tetapi ya itulah. Selalu mendapatkan anugerah lagi, kita mendapatkan Sunset yang indah. Kita mau lanjut ke rumah Miki toh? Iya. Bapak hati-hati kita ambil kanan. Oke. Dia punya bapak juga sudah siapkan papeda. Katanya mau bikin, kasih tahu bagaimana cara bikin papeda. Yuk kasih tau Yulek sudah. Bilang kita langsung. Om Yu, kita langsung ke rumah Miki ya. Oke, lanjut. Oke. Oh Natal jadi terang ya. Ya dong banyak pasang lampu-lampu. Iya. Papanya Michael yang memang jago bikin papeda sudah menyiapkan kami semua untuk makan papeda di rumahnya. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara bikin papeda. Jadi tidak hanya saudara-saudara di Indonesia yang lain bisa tahu bahwa ini loh proses pembuatan papeda. Makanan khas dari Papua. Sekarang di papeda sudah mahal. Sudah mahal, betul. Jadi kami tidak bisa makan setiap hari. Karena sagunya mahal. Mahal, ada di pasar tapi mahal. Ini tadi aja kita beli yang sepotong sebesar ini 30.000. 30.000. Satu. Sudah lebih mahal dari beras. Biasanya berapa Bapak dulu yang normal-normal, harga Normal normal? dulu ya 10.000 besar. Sekarang sudah 30.000. Kecil lagi. Sudah kecil. Supaya bagian-bagian yang padat sampah tinggal sini. Padahal makanan asli. Makanan Mahal. asli. Dulu kami dibesarkan di kampung dengan papeda. Sekarang sudah mahal. Mahal. Masih lebih murah beras. Padahal beras tidak ditanam di sini. Padinya ya, gini sudah. Berarti memberikan air panasnya tidak boleh dalam keadaan kental Tidak atau boleh. keras tadi ya? Tidak Mesti boleh. dalam keadaan Iya, sudah larut larut gini. begini. Kalau masih keras, nanti ada bagian yang mentah. Jadi harus larut begini. Kalau sudah larut, nah air panas. Mainkan. Oke, ini sudah mau ada keajaiban. Sudah mulai mau siap. putar papeda. Ini proses untuk jadi papeda ini. Dari sagu. Ada banyak. Langsung. Wih, Seperti lem. Iya, iya. Memang. ini jadi banyak ini. Nah, harus makan semua. Kayu ini sabar. Oruk Kayaknya pica, sudah. poro pica. Oh iya, poro-poro siap. Siap. Jadi papeda dengan ikan kuah kuning, baru ada keladi atau biasa kita panggil singkong,
Kalau di Jawa ada juga tumis kangkung dan bunga pepaya. Tuh keringat tuh. Ya memang makan papeda harus keringat. Jadi supaya semua tahu, makan papeda itu harus keringat. Kalau nggak keringat itu bukan makan papeda. Dan khasiatnya papeda dong, kan kalau untuk orang yang lagi nggak enak badan, flu-flu, mulai meriang, hidung tersumbat, nah makan papeda, habis itu keluar keringat semua, langsung pilek-pilek semua hilang. Mantap. Mesin mahal. Bikin mana nih? Yo. Vicky. Minta-minta orang papeda jadi terlalu makan. Kok makan papeda nih enak kan? Tuan rumah tuh. Kok sebosan Bapak papeda, Kak? Memang kau fans Persipura? Saya fans berat. Dari kapan? Ini waktu masih SMP Kota Cantik. Terus? Saking kita bikin lagu. Tapi untuk orang saya. Oh ya? Kenapa tidak kasih keluar di kaset kah, di CD kah apa? Kalau dulu kan Black Brothers. Persipura toh, itu kan Legend apa? pasti ada lagu Persipura toh. Iya, nggak tahu ya. Di muka pisah Yohanes Auri dan kawan-kawannya gemilang hijau dan selalu menang. Teng 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 teng. Persipura mutiara hitam. Kita menuju Besji. Pagi ini kita syuting di Besji sama-sama anak Persipura andalan. Pantai Besji itu tempat wisata sebenarnya. Jadi orang-orang Jayapura nih hari-hari libur, hari Minggu begitu kapal pergi main di Pantai Besji. Pagi ini akhirnya kita akan bertemu dengan Boas, Ian Kabes, Immanuel Wanggai, dan Bapak Bapak Metu Metu Duaramuri, Duaramuri. pelatih Persipura. di Besji. Kita lihat mereka lagi latihan fisika di pantai. Iya, karena saya bukan anak bola, pokoknya lagi latihan. Kenapa Persipura ini bukan orang Jayapura punya? Persipura ini orang Papua punya. Jadi mulai dari kepala sampai di ekor, itu sampai di Samarai juga bisa. Ya, jadi dia bisa jadi pemersatu itu karena begini. Kita punya visi pertama untuk memuliakan, dia punya talenta ini untuk memuliakan Tuhan. Dengan dia punya talenta yang dipakai. Kedua, harkat dan martabat yang kita angkat. Jadi harkat dan martabat ini yang membuat orang itu oh betul, Persipura dia main untuk siapa? Ya. Mereka ini bermain untuk siapa? Untuk tanah dan untuk semua orang yang ada di atas tanah Papua ini. Ya. Jadi yang kedua ini yang orang Papua, dia setiap kali kita bilang dia main ini untuk apa, harkat dan martabat. Jadi kenapa orang bisa mencintai Persipura itu? Berarti 2 poin penting ya, Iya. dengan Persipura itu satu bisa mempersatukan seluruh Papua, suku-suku yang ada di Papua. Dan Persipura juga bisa membuat Papua penuh damai. Penuh damai ya. Papeda toh. Ya. Enak sampai. Enak sampai. Nanti malam. Kalau untuk Kakak Boas, Ian dengan Adik Goyang, Iya. Adego. Adik Goyang. Artinya fans itu seperti apa? Kalau saya sih mereka menjadi penyemangat juga buat kita, apalagi kalau banyak penonton atau fans yang datang di stadion langsung menonton kita secara langsung, pasti itu menjadi penyemangat buat kita sendiri. Rasa beda ya? Iya. Kalau lihat satu stadion merah hitam semua ya, wah itu luar biasa. Kakak Boas bagaimana? Ya kalau saya mungkin sama ya seperti Ian, apalagi mereka datang terus
mungkin masalah baju, mereka mungkin pikir mahal ya, tapi mereka betul-betul cinta sama kita. Berapapun harganya pasti mereka beli. Dan kalau saya bermain terus melihat bahwa mereka itu mungkin bukan keluarga saya, tapi ada orang Amber, mungkin orang pendatang yang datang juga menggunakan baju saya. Terus saya lihat, kok sebanyak itu bisa nonton. Jadi itu membuat motivasi saya bahwa mereka dari luar pun bisa cinta saya, pemain Persipura dan juga orang Papua. Ya harus saya berikan yang terbaik supaya mereka juga terhibur. Betul. Jadi buat saya fans itu sangat berarti buat ya. kita, ya. Buat Ade Mano begitu juga kan? Sama saja, mereka bagian dari Persipura. Dan tanggung jawab kita pemain harus berikan yang terbaik untuk mereka. Mantap. Kalau gitu saya juga fansnya ini. Setuju dari tadi. Ada tanda tangan. Nah, kalian kita tahu juga Michael, Boy juga orang fanatik sekali Persipura. Dan yang lebih hebat lagi sampai bikin lagu, betul? Coba kasih dengar dulu. Boleh toh? Boleh. Ayo. Persipura Jayapura, gemilang hitam Papua, laksana bintang timur mereka, harapan untuk Indonesia. Persipura Jayapura, mutiara hitam yang gagah, bangga dan selalu akan puja. Sejarah dunia, selalu Pak, ukir sejarah dunia. Terjang semua lawanmu, hai anak negeri Papua. Menang dan gemilang selalu, doa kami mendukungmu. Persipura, Persipura. Persipura. Dari ujung pantai sampai gunung-gunung sana yo, selalu ada doa buat orang Persipura, anak-anak negeri Papua. Bagaimana torang tara semangat berjuang sampai titik darah penghabisan adalah torang tetap tenaga dalam. Semua lawan yang torang hadapi pasti gemetar, tabongkar kesana kemari terus goyang. Dalam kotak penalti kasih jadi lawan de menari, goreng-goreng kah, kopeng-kopeng kah, bawa bola kanan kiri kasih gol gitu mas. Lompat lah, Jospan lah, satu lama nyanyi bataria itu sudah tradisi. Mutiara hitam dari dulu itu pasti. Kau menang, kau senang, kalah tara apa toh. Terjang semua lawanmu, hai anak negeri Papua. Menang dan gemilang selalu, doa kami mendukungmu. Goyang. Jayapura adalah ibu kota dari Provinsi Papua. Beberapa nama pernah disandangnya, antara lain Port Numbai, Hollandia, dan Sukarnopura. Kami akan bertemu dengan Chris Korua, sosok sepuh yang akan bercerita tentang sejarah Jayapura sejak tahun 50-an. Beliaulah saksi sejarah, saksi hidup yang bisa menceritakan Jayapura dulu seperti apa? Dulu sampai sekarang. Kata Opa waktu masih bernama Hollandia. Irian Jayaku, ku banggakan asalku. Irian Jaya, kau ku puja. Irian Jaya, tercinta. Kita duduk di sini, terus Om boleh cerita-cerita asik. Tahu sebenarnya ini. Dulu bagaimana sih ini? Ya ini begini. Tapi tidak ada bangunan, tidak ada, cuma di Dok 2 situ, Dok 2 di tengah-tengah ini, itu ada kamp kuli. Opa sempat bilang yang itu, yang ya itu yang menara. Itu pelabuhan dulu yang kita masuk sandar itu, dari mulai tiang itu sampai di rumah makan itu. Ada digambar kan yang ada. Jadi kalau di buku ini kelihatan dia punya gunung. Ini gunungnya ini kelihatan di atas itu. Itu. Nah itu.
Yang Jayapura City toh? Ya. Sebenarnya Hollandia dulu tuh yang mana sebenarnya? Ini kan. Ya Hollandia itu sana ini. Ini Hollandia ini. Ini satu teluk ini? Iya ini semua ini Hollandia. Sampai Dok 5 Hollandia. Tapi Dok 5 belum ada waktu saya datang. Ini tidak ada apa-apa, ini semua tidak ada. Kosong. Nah ini Hollandia ya. Itu ada Jalan Yani kan. Jalan Yani itu di situ. Irian Jayaku, ku banggakan rasaku. Ini Jalan Yani. Jalan Yani itu yang mana? Yang jalan besar yang terus sampai di Bank Papua, depan Bank Papua. Bank Papua? Mulai dari Bank Papua ke sana. Sana itulah Iya. Jalan Ayani. Ini namanya dulu Oranjelaan. Oranjelaan. Oh. Tuh, Oranjelaan. Ya, Oranjelaan. Hollandia Haven, Oranjelaan. Oke. Jadi itu apa? Lan itu kan sebetulnya ya jalan juga. Jalan, ya. Tanah, jalan gitu ya. Nah kalau yang di atas kita turun tadi, Ya. itu Wilhelminaland. Mamanya Raja Ratu. Pulauku yang ku puja selalu, tanah Papua, pulau indah. Keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Ya Tuhan, terima Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat malam dan sampai jumpa kembali di Jayapura City. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah. Pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan Uncover Papua. Journey kita menuju Arso. Arso itu di Kerom, cukup jauh jaraknya, 2 jam dari Jayapura, dan kita akan ketemu petani kakao atau petani coklat di sana. Karena katanya sudah sampai diekspor hasil coklatnya, luar biasa. Ayo, yuk. Kami memasuki minggu pertama perjalanan kami. Jayapura menjadi awal dari perjalanan panjang ini. Tantangan terbesar adalah menjaga semangat kami dalam menghadapi 80 hari perjalanan. Sedikit hiburan membuat kami tetap gembira untuk perjalanan esok hari. Saat kami hadir di Alang-Alang 5, di sana sedang berlangsung acara pemberian bantuan peralatan pertanian dari Bank Papua kepada para petani kakao yang dibina oleh Bu Pur. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Kasminini Purnomo, ternyata beliau adalah seorang pengusaha kakao di Alang-Alang 5 yang berhasil juga tidak sendirian berhasil, tapi juga membantu membina para petani kakao lokal di yang orang asli Papua. Bagaimana akhirnya para petani itu berkat
bimbingan dari Bu Pur bisa maju, mandiri, sukses, dan bahkan sudah bisa mengekspor hasil kakao atau hasil coklatnya itu sampai ke mancanegara. Luar biasa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua terima kasih. Ibu Pur, melayani kita, terima kasih ya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pertama kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu saya datang di sini hari ini sesuai dengan janji saya waktu lalu bahwa saya akan datang membawa bantuan sebagaimana yang Bapak-Bapak Ibu minta. Nanti satu keluarga itu ada 9 jenis bantuan. Ada 183 yang kemarin dikasih kepada saya, dan saya akan kasih semua. Cium tangan Bapak. Cium tangan Bapak. Ini hasilnya luar biasa ya. Nah, ini kita mau nanti seperti ini. Jadi kalau Bapak serahkan ini, besok semua harus punya yang besar begini ya. Ya. Ini yang terbaik di dunia ini. Ya. Bukan di Indonesia, di dunia. Dunia. Kalau di dunia berarti kita lebih hebat. Bapak Ibu sekalian, sebagai tanda bahwa kita berada bersama-sama dengan masyarakat di daerah ini, maka kita akan membuka bakar batu sebagai tanda kebersamaan dan juga sebagai tanda budaya orang Papua bahwa itu adalah tempat atau tanda di mana kita menjadi satu, makan bersama dan menjadi maju bersama, gitu ya. Pak Johan, terima kasih banyak, senang sekali kita semua dari Uncover Papua ini bisa diajak sama-sama ke Alang-Alang 5 di sini, ketemu dengan saudara-saudara kita di Papua, ketemu dengan para petani coklat yang hebat. Tentunya mereka tidak akan sehebat sekarang tanpa dukungan dari Pak Johan dan Bank Papua. Kita pengen tahu program-program CSR-nya Bank Papua tuh sebetulnya apa aja sih, Pak? Terima kasih, ya. Program Bank Papua untuk CSR, ya. Terutama bagi masyarakat kami yang ada di Alang-Alang 5 ini, kami sudah lakukan ini yang ketiga kali. Pada saat kami datang itu mereka minta supaya kami dorong mereka untuk bagaimana mereka lebih baik. Hari kedua saya datang, saya evaluasi lagi sampai sejauh mana kebutuhan mereka yang kami sudah berikan. Nah, kemudian ternyata mereka masih ingin lebih baik lagi. Nah, maka hari ini saya datang yang ketiga kali, saya bawa kebutuhan mereka. Ya, semprotnya, obatnya, kemudian pupuknya, dengan harapan mereka bisa lebih berkembang lebih bagus. Itu yang saya rasakan tadi itu seperti itu. Terima kasih, luar biasa sekali, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Di sini inilah indahnya keberagaman. Ada dua. Satu bakar batu untuk yang isinya ayam. Yang satu wam. Wam itu adalah
babi. Jadi yang tidak bisa makan babi, silakan makan ayam. Yang bisa makan babi, silakan makan babi. Kita bisa lihat ada Pak Kanis Wonda. Nah, beliau ini anak didik dari Bu Pur. Sekarang beliau juga sudah berhasil dan berhasil jadi instruktur. Dia mengajarkan untuk Sistem sambung sambung samping. Jadi kalau ini Pak ada ikatnya begini. Hasil kakao ini anak ini sekarang sudah karyana, sudah punya kerja. Itu hasil kakao saja. Tidak ada orang tua juga, tidak ada biaya, tidak ada juga. Terus berapa motor mereka sudah beli hasil kakao. Anak-anak sekarang ada kuliah, ada SMA, ada SMP, dan sebagainya. Terus ada rumah batu, ada juga. Itu semua hasil dari kakao. Saya naik kapal tuh 42 hari. Oh gitu? Ya, mulai kapal putih kan 85. Surabaya? Ya, dari Surabaya ke Jayapura. Sejak tahun 80-an, Bu Pur merantau ke Papua. Dimulai dengan berjualan peyek kacang, kemudian menjadi pemasok buah-buahan dan tanaman hias bagi instansi-instansi dan perusahaan besar. Saat ini, Bu Pur memimpin PT Purni Papua Perkasa Jaya, sebuah perusahaan pertanian yang modern. Bu Pur menjadi pembina petani-petani kakao di kawasan Alang-Alang 5, Distrik Arso. Ini buah coklat yang sudah matang. Ini dari kebunnya Bu Pur. Mari kita coba. Lagi. Jangan dibuang gitu, Pak. Iya, betul. Bijinya ini. Oh gitu. Iya. Ada tadi di persemaiannya. Ada ya? Ada. Bu Pur. Di belakang lagi. Kami sudah dikasih Coklat. Ya. Sekarang kami mau kasih hadiah. Apa itu? Om Yu mau menyanyi untuk Bu Pur. Oh, alhamdulillah. Sebuah lagu. Sebuah lagu. Dari daerah asal. Luar biasa. Mulia. Sewu Kuto tapi Bu lagunya. Sewu Kuto. Sewu Kuto wis tak liwati, sewati tak tekoni. Alhamdulillah. Nanging kabeh. Aduh, suaranya bikin Podo bilang capek ya. rangeteni. Capeknya Untuk petani-petani sebenarnya. Lungamu ngendi pirang taun anggongku goleki seprene durung bisa ngoni. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Sak tenane ngaku ora ngapusi ise tresno sliramu. Supaya ingat kamu halaman. Makasih Mbak. Suaranya, tapi bisa di hutan ya, orang bisa nyanyi sebagus itu ya. Iya di hutan. Bisa di hutan juga ya. Kami belajar di hutan. Luar biasa. Satu hal yang patut dicontoh dari orang seperti Bu Pur, semoga lebih banyak lagi orang-orang dari luar Papua, apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Aceh, dan sebagainya, yang datang ke Papua, membangun Papua dengan hati dan ketulusan cinta mereka. Batik adalah warisan budaya Nusantara. Papua seperti daerah-daerah lainnya juga memiliki batik yang khas. Motif-motif tradisi Papua yang lebih berwarna dan dekoratif menjadi kekhasan batik Papua. Kami menemui Jimmy Afar, seorang desainer yang peduli dan melestarikan motif-motif tradisi Papua melalui batik. Saya dengar nih katanya kalau batik Papua desain dari Bung Jimmy Afar itu, dia bukan sembarang gambar, bukan hanya sembarang motif saja, tapi motif batik Papuanya itu bercerita dan mempunyai arti dari masing-masing desainnya. Jadi dia melakukan riset untuk itu. Ya, dan Bung Jimmy juga dia membina mama-mama Papua untuk bisa membatik. Jadi betul-betul sekarang ini batik motif Papua itu bukan lagi dibuat oleh orang Jawa atau dibuat di Jawa, tapi sudah bisa dibuat di Papua oleh mama-mama Papua sendiri yang membuat batiknya. Jadi kita bisa lihat mama-mama Papua dengan
sabar. Sabar dengan memegang apa? Canting. Susah loh. Jadi memang membatik itu dengan memegang canting itu harus butuh ketekunan, harus sabar, harus pelan-pelan, dan ternyata jago juga mama-mama Papua itu. Mantap. Apa kabar? Di sini sudah pondok ini. Bania, thank you ya. Sama-sama, saya terima Hari kasih. saudaraku ya. Motif di sini kebanyakan kita ambil tuh Kamoro, tempat di mana kau lahir. Kamoro, karena Kamoro memberikan inspirasi setelah Asmat. Setelah batik ini muncul dengan kekasan membawa harkat martabatnya orang Papua asli dibandingkan dengan batik-batik Papua umum, maka muncullah saudara-saudara dari pegunungan, pesisir, mereka datang, ada yang dengan pesawat, dengan kapal laut, membawa motifnya untuk dititipkan di sini. Mereka bilang ini motif kampung. Kalau dibilang motif kampung itu berarti motif dari suku-suku yang ada ceritanya. Jadi di sini juga kita sama-sama di mama-mama dorong seleksi. Kalau motif itu menceritakan tentang kekerasan, tentang hal-hal yang ini kita tidak terima. Kakak Jimmy mulai membina mama-mama ini mulai tahun berapakah? Pertama kali ajak mama-mama yang betul-betul asli orang Papua. 2008 ya? Iya kakak. 2008, 2009, 2010. Karena 2007, 2008 itu saya desain tapi masih kasih teman-teman di Pekalongan yang Masih ingat Kak berapa pertama kali bina mama-mama ini untuk jadi satu kain butuh waktu berapa lama Kak? pertama itu butuh 1 bulan lebih. Berarti cepat juga ya? 1 bulan lebih. Kalau untuk motif yang padat kan 1 bulan lebih. Tapi kalau untuk motif yang jarang itu bisa 1 minggu, 2 minggu kalau pertama kali. Tapi kalau sekarang dikasih 1 minggu juga dilahap. Mantap mama. Dilahap. Tangan susah ngomong Iya. Jawa dong. Bisa. Tangan sulinca pegang barang Jawa jadi. Iya, saya selalu bilang sama mama Papua, sama adik-adik. Orang Papua itu sejak dia dalam rahim ibunya, dengan dasar dia sebagai anak adat, dia menari, dia apa itu selalu dia ukir-ukir dia punya tubuh. Iya. Motif-motif bergambar cendrawasih, kasuari, panah, kapak batu, honai menjadi ide-ide yang terus dikembangkan. Motif-motif itu menyadarkan kami akan kekayaan tanah Papua. Mengingatkan kami bahwa ini baru awal dari sebuah perjalanan panjang. Saksikan terus kelanjutan perjalanan kami minggu depan ke daerah-daerah Pegunungan Tengah. Sio Wamena, kami datang. Sampai ketemu.